Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas seputar saham yang masih viral ya, yang dibicarakan di grup-grup sebelah atau kalian pengen tahu ya datanya dari saya. Ya, kita akan ungkap mengenai ini. Ya, topik kita kali ini mengenai ini ya teman-teman ya, saham yang masih ramai yang dibicarakan. Ya ini Adaro nih kasusnya Adaro. Terbongkar ya alasan Adaro kemarin diturunkan dulu ya dan perlu kalian eksekusi. Ya eksekusinya bagaimana sih Pak mengenai hal ini? Ya kami mendapatkan informasi saham Adaro ini dari sini. Sebenarnya kami itu sudah dapat ya mengenai Pak Boy Thohir ini ya kasus ini. Sama turun-turun usai Boy Thohir ngaku siap menangkan Prabowo. Ini video ini sebelumnya saya sudah dapat dulu. Ya sebelum dipublish saya sudah dapat. Itulah kok Pak Firman kok cepet ya. Ya biar nggak ini terjadi kegaduhan. Namun di ini grup ya di akademi saya sudah tak kasih tahu. Cuman ya agar nyantai saja mengenai hal ini. Ya, kenapa sih Pak kok bisa kayak gini? Mungkin kalian sudah mendengar ya dari apa namanya perilaku Pak ini ya Boy Thohir ya seperti itu. Ah, kita akan cek dari saham Adaro ini. Ya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti untuk kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kalau kita lihat dari transaksinya ya, ini ya. Ini ya teman-teman bahwa Adaro itu diturunkan dulu kayak gitu. Wah turun. Wah ini panik. Kalau kalian nggak punya strategi, nggak punya mental, mungkin psikologis kalian itu terganggu, nggak bisa bermain di pasar modal ya, kalian akan kena. Ya. Aduh, ini kok kenapa nih? Ini ada apa sih? Sentimen apa sih ya? Gitu. Wah ini mungkin gara-gara artikel ini ya. Nanti kita akan cek secara realnya. Nah, terkait hal tersebut, secara realnya itu aslinya masih jualan. Loh, kenapa kok jualan sih, Pak? Ya mereka kan sudah punya barang di bawah. Mereka TP dulu dong, TP dulu, ya. Loh, kenapa kok mereka TP, Pak? Ya mereka kan sudah beli harga di bawah. Ini kan secara wajar ya, bukan dari artikel yang tadi kayak gitu ya. Mungkin itu sebagai penunjang. Nah, inilah biasanya dipakai oleh investor pemula. Jadi mereka melihat dari YouTube, wah ini bakalan terbang, wah ini bakalan ini kayak gini ya. Cek dulu datanya secara realistis, ini datanya ya. Asingnya dia distribusi. Ya, dia setelah dari beberapa hari kemarin itu akumulasi ya dinaikkan, naikkan, ya ini distribusi. Ya, kayak gitu. Ya, ini secara real datanya. Siapa sih Pak yang ngeguyur bandarnya? Ya, ini bisa dicek tadi ya. Kemarin lah kita bisa cek broker transaksinya. Adaro kemarin ya selama beruntun ini pelakunya. Siapa yang ngeguyur? JP Morgan, BK Kasit BBYUDHDX ya. Nah, ini statementnya Pak Firman bagaimana? Ini asumsi ya, jangan dikatakan dijadikan sebuah fakta. Ini hanya opini belaka, ya. Jadi statement kayak gini. Nah, kayak BK ini ya jualan dulu lah. Kita mau TP dulu. Kalau misalkan ya mungkin Pak Boy Thohir ini akan menjadi backup siapa dari paslon. Ya kalian pengen tahu, kalian sudah tahu lah ya info yang beredar. Ya. Adapun terkait dari capres siapa yang menang, silahkan kalian bisa pilih. Ya kayak gitu. Tapi kalau sebagai Pak Boy Thohir sendiri kan mereka juga punya pengen ini ya membackup atau jokinin kok jokin apa ya berarti istilahnya berarti ya pengen dilindungi lah sama yang punya kepentingan ya kayak gitu entah itu ada istilah di situ melanggar undang-undang atau apa ya mereka pengen di backup hal itu semua atau dibantu ya karena kan
Untuk Pak Boy Thohir sendiri kan untuk pemilik dari saham Adaro ini kan enggak 100% ya. Nih, berapa sih Pak Boy Thohir itu? Ini kalian bisa dicek di Dan Financial. Boy Thohir ya di saham Adaro itu punya berapa persen? Ya Adaro. Nah, ini kalian bisa cek ya. Nah, Adaro. Nah, pemegang sahamnya ini kalian bisa dicek. Thohir kan 6% ya, sekitar berapa nih? 197 miliar ya. Ya, 197 miliar ya. Ini ya sahamnya. Ya, ini dijadikan saham. Dia punya 6,18%. Ini untuk direkturnya, ya ini presiden direkturnya. Notabene kayak gini teman-teman, yang namanya kita bicara mengenai sektor bisnisnya dulu ya, atau perusahaan. Yang namanya bisnis itu kita perlu ada pelindungan. Ya, entah itu kita sektor bisnisnya itu melanggar undang-undang atau apa-apa, butuh yang namanya perlindungan. Nah, Pak Boy Thohir ini ya minta bantuan di situ. Ya nggak apa-apa. Ya, saya ini ya modalin dulu lah untuk modalin untuk memenangkan kalian ya. Tapi ya dalam 5 tahun atau 10 tahun kalau itu tolong jaga ya apabila ada masalah apa-apa dan oknum-oknum premanisme di luar sana agar nggak itu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya tolong dibantu ya untuk mekanisme seperti ini. Ya biasanya kan seperti itu. Ya mekanismenya secara realistis lah. Ya tapi saya ini ya sebagai opini saja ya atau asumsi ya. Ini bukan untuk perintah untuk jual atau beli ya seperti itu. Oke, secara realistis ya. Ini tadi kita bicara mengenai dari sektor perusahaannya ya kayak gitu. Kalau teman-teman yang di luar sana ya atau di subscriber kami atau peserta akademi kami kan mayoritas semua pengusaha ya. Pengusahanya itu beda-beda. Ada yang dari perkapalan, industri hotel ya. Terus macam-macam ya. Dan ini apakah ekspor sama impor dan macam-macam. Nah, inilah mereka memang perlunya adanya pendampingan ya untuk membuat agar usaha kita itu bisa survive. Ya, ini mental pembisnis. Mereka membuat strategi atau inovasi lah agar bisa bertahan. Yang namanya dia pembisnis kakap ya. Ya survive itu dia mengukurnya itu bukan hari ini itu dia itu bisa cuan sampai ratusan triliun itu enggak. Tapi bagaimana bisnisnya itu bisa bertahan. Ya itu kuncinya. Ya, 10 tahun kalian punya bisnis apa bebas, mau industri hotel, mau industri kapal, mau industri apa namanya? Udang dan lain sebagainya, no problem. Tapi kan perlu adanya pelindungan. Ya kayak gitu. Nah, di saham Adaro ini adalah sektor bisnisnya itu adalah batu bara. Ya, ini batu bara. Tapi apakah batu bara saja, Pak? Enggak. Ya, ini ada inovasi banyak kok dari saham Adaro. Nah, di sini untuk dari saham Adaro ini afiliasinya banyak banget sektor bisnisnya. Ya ini ya. Ada Adaro Clean Energy Indonesia, Adaro Mineral, Adaro Power, Alam Tri Abadi, Alam Tri Bangun ini. Ya ini ya untuk afiliasi anak perusahaannya. Ya, next. Pak, ini afiliasi perusahaannya. Ngomong-ngomong laporan keuangannya bagaimana, Pak? Nah, ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini secara finansialnya ini kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga, kuartal empatnya ini belum publish. Nantilah kuartal keempat ya, kayak gitu. Nah, ini bahwa Adaro ini konsisten membagi keuntungan ya atau net income-nya itu bertumbuh. Yang tadinya 1,6 triliun kini naik menjadi 18,9 triliun dan sektor batubara kemarin itu lagi ngacir-ngacirnya tuh ya. Naik menjadi 29,0 triliun. Nah, jadi wajar lah kalau misalkan Pak Gariba Depol ini minta perlindungan atau jagoin salah satu paslon. Ya kayak gitu. Ya, agar ini ya yang uang yang dia investasikan itu ya ingin dilindungi seperti itu. Nah, kita bagaimana Pak?
Kita ini rakyat kroco-kroco. Belinya ya mungkin 1M, 100 juta kayak gitu. Nah ini masih bagus. Loh kenapa kok bagus Pak? Ya ini satu sisi dari net income-nya. Terus dari PBV-nya. PBV-nya itu 0 kali 9 lah. Dan PE ratio-nya itu masih rendah. Ya kayak gitu. Pak ini satu sisi masih mahal. Mahal bagaimana? Ya. Mau diukur bagaimana? Nah, kadang yang dilakukan oleh investor mulai itu wawasannya mungkin terbatas lah. Dari nilai harga satu lotnya itu seharga 236.000 ini mungkin mahal Pak kayak gitu. Mahal gimana? Dan kalau dari saham Adaro ini teman-teman ya, saham Adaro ini adalah salah satu tipe saham siklikal. Apa itu siklikal? Jadi ya ketika naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi ini bisa cocok untuk menjadikan untuk investasi. Kalau kalian untuk investasi ya kalian bisa cuan. Dan salah satu dari saham Adaro ini dia salah satu emiten yang bagi dividen setahun 2 kali. Itu di hari apa, di bulan apa saja sih Pak? Nah ini ya, kalian bisa dicek kayak gini. Ya, ini Adaro itu selalu bagi dividen di bulan Juni dan juga Januari. Januari kemarin sudah bagi dividen. Nanti di bulan Juni dia akan bagi dividen. Loh, kenapa kok dia bagi dividen? Lah, karena net income itu positif. Ya, kayak gitu. Kita secara bisnis ngomong-ngomong bicara bisnis, kita nggak usah munafik lah, ya. Nggak usah munafik dalam artian ya ini, ya. Ini Adaro ini, perusahaan Adaro ini continue membagikan dividen. Ini saya bukan pom-pom ya, kayak gitu. Nah ini ya laporannya juga ini. Dan juga saham Adaro ini masuk di ini teman-teman, ya. Indeks LQ45, Kompas 100, Bisnis 27 dan juga indeks saham syariah Indonesia. Yang notabene kalau kita, emiten kita kalau pengen masuk di indeks saham syariah Indonesia itu berat. Beratnya apa? Laporan keuangannya harus positif. Satu. Likuiditasnya juga tinggi, ya, volumenya juga tinggi. Sahamnya bukan saham gorengan yang notabene kalian itu bisa gerakan sendiri, enggak. Ya, tapi benar-benar real transaksinya gede-gede. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin untuk day trading atau swing atau invest di saham Adaro untuk masuk 100 juta, 200 juta, ini masih aman untuk dari saham Adaro. Jadi keluarnya itu enak, volumenya karena tinggi. Ya, kayak gini teman-teman. Ya. Ya, volume itu gini. Nah, ini makanya saham Andro ini masuk di LQ45 ya ini karena likuiditasnya sangat tinggi. Volume tiap harinya juga tinggi yang diperdagangkan. Ya. Tadi sekitar 79 ya miliar ya ini. Nah, ini Adaro ini di peringkat berapa ya nilai transaksi tertinggi? 17. Pertama itu transaksi paling besar itu BBRI 671. Adaro ya sekitar 79 miliar. Nah, Goto tadi di peringkat ke-9 nilai transaksinya. Transaksi IHSG mencapai berapa ya? 7 triliun ya kayaknya tadi ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini dari saham Adaro. Ya. Bandar sudah kita apa namanya? Kita bongkar untuk kalian. Isunya sudah kita bongkar ya. Nah, sekarang ke strateginya. Ya, ini ya untuk kalian yang pengen strateginya. Nah, dari saham Adaro ini sudah turun, ini adalah waktunya untuk masuk. Nah, kita bisa cek secara bulan ini. Ya. Nah, ini masih TP, memang diturunkan dulu. Nah, kayak yang big money di saham Adaro ini ya memang harus turunkan dulu kan, turunkan. Tapi ya tetap masuk juga kok, masuk secara konsisten pakai akun satunya lagi, ya seperti itu. Nah, nanti akan dikerek lagi kembali seperti itu. Nah, ini juga dimanfaatkan momentum pemilu, ya kayak gitu. Peserta akademi saya juga nyerok juga di saham Adaro ini ya, tapi secara konsisten. Dijadikan untuk apa sih Pak? Untuk jadikan untuk investasi. Loh kenapa kok investasi Pak? Ya karena 1 tahun atau 6 bulan panen. Adaro ini panen. Ya panen. Panen apa Pak? Dividen. Ya sekali entry 5 miliar ya dapat dividennya gede. 6 bulan dapat 100 juta lebih. Ya, kayak gitu. Atau 10 M ya tinggal. Ya, kayak gitu. Ya. Nih, ya ini dari saham Adaro. Masuk saja secara konsisten dan ini ya
bedanya antara investasi bodong sama investasi di pasar modal itu datanya itu real ya. Nah, ini perlu kalian atau waspadai ya orang-orang yang di luar sana menawarkan investasi. Oh, saya ini punya perusahaan real. Ini, saya tuh bingung membuang ini karena untuk biaya produksinya itu kayak gini. Ya, terus ini barang saya itu bingung. Saya butuh modal investor nih. Ini kalau saya kerjakan dalam 1 tahun itu menghasilkan profit sekitar 100 lebih. Wah, meyakinkan nggak secara real? Nggak usah ribet-ribet. Kalian cek saja keuangannya. Itu yang lebih penting. Ya, lu Pak Firman kok menggebu-gebu. Ya, makanya saya turun di industri pasar modal ini sudah. Jadi bursa efek itu sudah menyediakan untuk alat untuk kalian sebagai pembisnis. Ya, mungkin aset kalian itu di atas 1 miliar ya, bukan UMKM lagi ya. 1 miliar ya ini enak. Ya, beli di situ cara masuknya. Kalau saran saya kalian mungkin bisa ngundang inilah atau konsultan bisnis di pasar modal boleh ya mengenai hal itu. Ya, kalau saya ini untuk mengedukasi dari kalangan yang kecil mungkin ya uangnya nggak ada ya mungkin bisa nonton video saya. Ya, tapi kalau kalian itu punya lebih baik kalian itu panggil itu konsultan bisnis di pasar modal main di situ. Ya nanti diajari untuk mengecek laporan keuangan tiap perusahaan kayak gede-gede kayak gini ada. Ya, sekarang untuk apa yang terbaru itu ngecek itu bisa pakai iPhone, HP bisa kok. Ya, dan catatan laporan akuntansi itu mudah. Ya kayak gitu. Tapi kalau di situ kalian itu nggak mentok-mentok nggak ketemu konsultan bisnis di pasar modal, ya nggak apa-apa bisa kontak di saya nanti di akhir sesi. Ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, untuk saya sendiri bukan sebagai pom-pom ya, ini datanya sudah terpublik di TBK ini. Dan dari Sam Adoni kalau kalian itu punya satu lembar, satu lot saham, kalian akan dapatkan sekitar 19.000. Ya ini di bulan Januari. Ya kayak gitu. Itu satu lot kalian dapatkan 19.000 rupiah satu lotnya. Kalau kalian beli 1.000 lot, ya kalau 10.000 lot, kalau 1 juta lot, silahkan kalian sendiri sini. Ini datanya itu real, dia konsisten bagi dividen. Ya, ini kita apa namanya? Jangan dijadikan sebagai politik ya, isu politik. Tapi ini secara bisnisnya saja kita membahas mengenai itu. Ini, kalian nabung terus kalian akan dapat dividen. Nah, keuntungan di pasar modal itu kalian bisa dapatkan dua. Satu dari capital gain, dua dari dividen. Atau dividen ini adalah sisa hasil usaha. Ya, usaha ini Adaro produksi dalam 1 tahun, dia untung berapa ya nanti akan disetorkan kepada kalian. Simple sudah. Kalian nggak usah ngurus pajak dan lain sebagainya, enggak. Ya, kayak gitu. Ya, jadi enak. Ya, konsisten saja atau dimasukkan saja nih di Adaro. Kalian mungkin untuk bisnis real ya mungkin bisalah untuk tujuannya bikin bisnis real ya. Tapi untuk menyejahterakan masyarakat sekitar boleh ya. Itu juga dapat rezeki kok ya. Dapat rezeki keberkahan. Nah, nanti kalian ya masuk di sini. Atau enggak kalian punya bisnis real ya, sudah turun-temurun tapi aset kalian itu bingung. Ya, kayak gitu. Ya sudah bisa ketika untung 1 bulan jadikan untuk posisi nabung saja. Ya ketika di sini untung ya kalian bisa diverifikasi. Oh, untung kayak gini. Yang penting itu bisa survive. Ya, kalau bikin perusahaan cuan dalam 1 triliun atau 101 miliar atau 1 juta atau apa? Mudah nggak apa? Mudah. Tapi apakah kalian itu bisa kuat? 10 tahun lah, enggak, 5 tahun lah. Bisa kuat enggak? Belum tentu. Ya, kayak gini ya. Ini. Nah, oke ke strateginya bisnisnya. Kita membahas secara tadi profesional untuk strateginya bagaimana Pak untuk dari saham Adaro. Ya, untuk berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, untuk kalian pengen masuk ya silahkan bisa masuk di area 2300 boleh dicicil terus di harga 2357
serta di harga 227 dan juga di harga 2110 serta di harga 1194 ya. Di situ untuk porsinya untuk beli. Jika turun masuk secara konsisten boleh atau enggak tunggu. Ya. Ini kalau kalian mental itu sudah beli secara konsisten. Mental pedagang. Ya kayak gitu. Boleh ya. Targetnya ada di berapa Pak? Dari saham Adaro di harga 2529 dan tuh agak nyantai lah. Nanti kalau misalkan ya paslon dari Pak siapa? Boy ini jadi ya mungkin ya akan diterbangkan lagi ke 42. Kita kan nggak tahu siapa yang jadi. Ya, kayak gitu. Karena satu sisi untuk sektor di bisnis Adaro ini ya dia akan kayak gini. Pak, kalau misalkan nggak jadi gimana Pak? Ya nggak apa-apa, dia juga minta perlindungan kepada presiden yang terbaru. Ya, gitu. Tapi ya kayak gini, dia sudah memberikan efek ini. Ya kayak gitu. Ini adalah siklus dagangnya real. Ya, dan ini pihak-pihak afiliasi dari Adaro ini ya juga banyak ya sebagai standing bannya juga gede-gede ya seperti itu. Ya, memang satu sisi untuk menggerakkan ini ya dia market maker atau istilahnya bandar. Tapi kalau dari sisi perusahaannya ya mereka. Ya, tapi kalau kita lihat Adaro ini sudah berdiri tahun 2008 melayani di Bursa Efek. Ini sudah tahun 2024. Dia sudah 10 tahun sudah survive. Ya, dan ini untuk titik nadirnya di 416 dia naik kembali. Ya, seperti itu. Turun, naik kembali. Nyantai saja, konsisten saja masuk. Tinggal nanti kalian bisa tinggal dipilih mau diambil capital gain atau dividennya. Satu sisi nanti ini ada momentum juga di bulan Juni selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk kalian yang untuk day trading Pak, ya boleh main di harga 2316, nanti jual di area 2400 serta di harga 2526. Jadi untuk saya sendiri ya untuk Adaro ini ya saya terapkan untuk 3 teknik trading, swing dan juga untuk invest ya dari saham Adaro ini. Baik, mungkin itu saja ya mengenai dari topik Adaro ini. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. Untuk kalian yang pengen tahu apa namanya kelas akademi saya akan jelaskan di sesi ini ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang nunggu konten atau kelas akademi saya sudah 1 tahun. Mohon maaf, kami baru bikin sekitar 6 bulan yang lalu ya. Ini hasil kerja tim kami ya di bulan Desember kemarin bahwa kita rekomendasikan ada 48 stok ya dan profit ada 38, holdnya itu 0, stop lossnya itu 10, jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Ya, untuk dapatkan ini trading saham ini diklik ya, akun ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan ini ada tulisan tombol gabung ya teman-teman ya di sebelah logo ini. Klik tombol gabung, klik saja. Nah, kayak gini nanti akan keluar menu seperti ini ya. Lalu kalian bisa pilih yang mana Pak? Pilih yang ini, rekomendasi pasti cuan atau enggak rekomendasi cuan besok, pilih yang di antara ini ya. Kalau kalian itu pengen dapatkan rekomendasi. Dapatnya berapa Pak? Sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya, seperti itu. Pak, lalu untuk level 1, 3 dan juga target kopi ini apa sih Pak levelnya? Ini adalah level ya kalian paling bisa untuk chat komentar kolom komentar ketika kita masih live saja ya seperti itu, tapi nggak dapat rekomendasi saham ya seperti itu. Silakan kalian itu bisa dipilih ya. Dan untuk kalian yang pengen masuk di kelas akademi caranya bagaimana, deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada nomor tertera saya ya, kalian bisa kontak dan juga grup Telegram. Selain nomor ini itu penipuan bukan saya, dan ingat ya saya tidak buka titip dana ya, tapi kalau jokinin atau itu ya kalian harus ketemu dengan saya ya seperti itu. Dan ini untuk kalian yang pengen ini ya ketika tadi link itu diklik ya nanti akan keluar menu seperti ini, kalian tinggal pilih nih harganya. Di situ ada berapa paketnya. Nah, promo kelas akademi trading saham bulan Februari angkatan keempat ya itu harga 350.000, hanya 100 orang saja kita akan tampung ya di bulan Februari. Acaranya berapa kali pertemuan sih Pak? Ada 8 kali pertemuan ya. Di hari apa saja Pak? Di hari Rabu dan juga Jumat ya. Jam berapa Pak? Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian itu bisa masuk
Ya, seperti itu. Setelah nanti lulus, ya kalian akan masuk di grup alumni, ya seperti itu. Nanti kalian akan masuk tuh di situ. Di situ kalian akan ketemu sama trader-trader saya yang mereka sudah berhasil cuan ya secara konsisten, ya seperti itu. Dan ini juga ada level 1, 2, 3, 4. Ini apalagi Pak? Ya, untuk level 1 ini cuma rekomendasi saham saja, nggak ada materi. Tapi kalau yang di atas itu materi, tapi nggak ada rekomendasinya. Ya, seperti itu. Ini 1, 2, 3 ini per bulan. Ya, kalau yang 4 ini adalah per tahun. Ya, seperti itu. Ini silahkan kalian bisa dipilih sesuai budget kalian. Ya. Terus kita juga ada pasti cuan ini, kelas awal investor pemula itu kalian dapatkan materi dan juga dapatkan rekomendasi ya dan juga sebagai konsultasi untuk portofolio ya untuk membimbing kalian itu pakai passion yang mana Pak saya itu ya ini di kelas ini dan ini kalau yang kelas awal itu ya kalian itu secara online ya tapi jamnya ya kita sesuaikan jamnya kapan ya seperti itu. Nah, kalau yang medium itu jamnya kalian sesuaikan. Mau malam, pagi, siang, ya terserah kalian. Ya, itu dapatkan duanya. Ya, seperti itu. Nah, yang untuk kelas Pro Investor Pemula ini ya kalian ketemu langsung dengan saya. Kita akan ke tempat kalian atau di kota kalian. Ini di Pulau Jawa ya kalau yang ini. Kalau yang ini yang luar Jawa, yang kelas pro yang luar negeri. Ini semua sudah termasuk dari akomodasi. Dan ini adalah unlimited ya. Kalian dapatkan konsultasi selamanya ya seperti itu. Ya kayak gitu aja. Baik mungkin itu saja review mengenai dari saham Adaro ini. Dari saya cukup sekian. Kita akan bahas saham yang lain lagi. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.